channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-40, dengan judul Apa Pedoman Hidup Setelah Selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Mari kita teliti bersama topik ini. Tolonglah jangan segan menulis komentar, koreksi, atau jika dirasakan pemaparan ini benar, berikanlah apresiasi di kolom komentar. Jangan absen ya. Doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sudah ditanggung, cenderung membuat orang Kristen berani berbuat dosa sengaja karena sudah ditanggung. Padahal di Ibrani 10 ayat 26-27, dosa sengaja tidak bisa dihapus dengan darah Tuhan yang menjadi Pak Yesus yang tidak berdosa itu. Orang itu pasti masuk neraka. Mari Mbah bagikan bagaimana Tuhan Yesus memberi petunjuk apa pedoman hidup kita setelah selamat. Jadi tidak ngawur-ngawuran, tidak hidup cara hidup yang lama, tidak. Matius 5:20 dikutip persis dari Alkitab. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat ini disalin dengan pengertian sebagai berikut. Maka setelah kalian selamat oleh karena tuntutan hukum Taurat kugenapi bagi kalian di kayu salib, yang kujelaskan di Matius 5 ayat 17, aku berkata kepadamu, jika cara hidup kamu tidak lebih benar daripada cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih berpedoman pada hukum Taurat lama, yaitu 10 perintah Allah, yaitu yang 6 ayat hubungan antar manusia, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya akan batal selamat. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat lama dinyatakan tidak berlaku lagi setelah penyaliban Tuhan Yesus. Ayat 17-nya, yang berlaku terus dan tidak bisa dibatalkan adalah hukum Taurat versi Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 5 ayat 21 sampai 48. Itu tidak bisa dibatalkan. Yang dibatalkan itu yang lama, yaitu ke-1. Ini hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Contohnya, yang ke-1, jangan marah, apalagi maki-maki. Jangan marah, apalagi maki-maki. Kedua, jaga kesucian kamu senantiasa dengan mengawasi mata kamu. Jangan kamu sampai ingin berbuat zina. Ketiga, dalam pernikahan kamu, apapun yang terjadi, jangan bercerai kecuali karena perzinahan. Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Keempat, kalau mau meyakinkan lawan kamu, tidak usah kamu bersumpah. Cukup bilang saja ya atau tidak. Ya, saya lakukan ini. Tidak, saya tidak mengambil barang itu. 5. Di dalam hati kamu harus kamu letakkan tekad untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Tekad untuk tidak melawan. Baru bisa tidak melawan. Keenam, jika kamu mengalami perselisihan, kasihilah lawanmu itu. Kamu harus mengasihi orang yang tidak ada masalah dengan kamu. Dengan kita tidak ada masalah.
dan juga mengasihi orang yang berselisih dengan kamu, berselisih dengan kita. Tidak usah pilih-pilih. Kedua-duanya kita kasihi. Sebab Allah Bapa juga tidak pilih-pilih ketika memberi sinar matahari dan hujan kepada umat manusia. Jadi mataharinya tidak belang-belang, sini terang, sini gelap, sini terang, sini gelap, tidak. Atau hujannya sini basah, sini kering, sini basah, sini kering. Tidak, rata. Orang itu, semua orang menerima terangnya matahari, semua orang menerima hujannya Tuhan. Topik semacam ini telah Mbah sajikan di video ke-27. Silakan menonton kembali. Buka YouTube, ketik Akeong Sharing Tulus Kekristenan, sambung. Spasi ke garis datar 27. Nah, kesimpulan bahasan kita adalah setelah selamat kita harus hidup sebagai orang yang sudah selamat. Bukan dengan cara hidup yang lama lagi. Hidup kita telah ditebus, dibeli. Bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kita harus hidup berpedoman hukum Taurat versi Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Bukan versi lama. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah berkat dari sorga bagi para penonton video ini beserta dengan keluarganya. Berkat rohani dan jasmani serta ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong teman-teman atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, ada kesempatan, tulislah komentar yang dahsyat. Koreksi, Mbah. Ini salah, Mbah. Yang benar ini loh. Atau apresiasi kepada Mbah. Memang betul, Mbah. Itu benar. Sampai di sini dulu. Sampai besok. Insya Allah 5-6 menit saja. Shalom.